Oleh sebab itu, perkembangan bahasa kalian itu tidak berkah karena Anda seperti kacang lupa kulitnya. Tolonglah, Anda jangan melacurkan metode ilmiah Anda. Bayangkan, bahasa kebangsaan lu nggak ada yang mempunyai kelayakan dan kebolehan untuk membuat kamus bahasa lu sendiri. Bayangkan itu. Dan lu harus minta tolong ke UNESCO untuk mencarikan siapa pakarnya. Sekarang kenapa Anda malah seolah-olah ingin cuci tangan mengatakan, oh nama Bapak Purwadarminta nggak ada di dalam penyusun kamus ini. Oh mungkin namanya di bawah ini, mungkin itu. Anda mau mencoba lari ya dari apa yang sudah Anda ucapkan. Bahwa Anda sedang memfitnah Bapak Purwadarminta. Ini tulisan Anda kan? Aduh, kayak ular loh, belit-belit. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini. Kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, menyambung pembicaraan kita di video yang saya unggah sebelumnya, berbicara tentang penyusun Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, Bapak Purwadarminta. Dan seperti teman-teman tahu bahwa permintaan untuk membahas Bapak Purwadarminta ini berasal dari salah satu warganet Indonesia, di mana beliau menuliskan sebagai berikut. Tolong bahas WJS Purwadarminta yang dikenal sebagai Bapak Kamus Indonesia, penulis Kamus Umum Bahasa Indonesia sebelum Kamus Besar Bahasa Indonesia terbit. Sebagai pengetahuan, biar orang Malaides, terutama yang ada di Dewan Bahasa dan Pustaka, tim penyusun Kamus Bahasa Malaides ini, agar tambah kejang-kejang. Terima kasih. Mengapa Mas Adinata Ardana ini menuliskan seperti ini disebabkan oleh ada salah satu warganet Malaides yang mengatakan sebagai berikut. Salah seorang penyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides adalah Bapak Purwadarminta, yang sebelum itu menyusun Kamus Umum Bahasa Indonesia. Perhatikan teman-teman ya, pernyataan dari warganet Malaides ini yang mengatakan bahwa Bapak Purwadarminta sebagai salah seorang penyusun. Saya tekankan di sana, penyusun. Diteruskan oleh warganet Malaides ini mengatakan, jadi beliau memasukkan apa juga bahasa Jawa yang diperlukan. Loh kok jadi bahasa Jawa? Bapak Purwadarminta itu penulis Kamus Umum Bahasa Indonesia. Kenapa malah Bapak Purwadarminta itu memasukkan bahasa Jawa di dalam kamusmu? Itu satu. Dan yang kedua, di dalam video tersebut saya beritahu bahwa Bapak Purwadarminta itu sudah meninggal pada bulan November tahun 1968. Yang menarik lagi, warganet Malaides ini ketika membalas komentar Mas Adinata Ardana yang mengatakan bahwa agar saya membahas Bapak Purwadarminta, agar tim penyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides itu kejang-kejang, warganet Malaides ini menjawab dengan menuliskan sebagai berikut. Orang Malaysia yang prihatin sudah lama tahu. Saya nggak tahu maksudnya prihatin sudah lama tahu ini, saya nggak ngerti ya. Tahun 1968, bila ura-ura untuk menerbitkan Kamus Dewan, maksudnya ura-ura itu bila ada wacana untuk menerbitkan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides, dikatakan Tun Razak, kalau tak silap katanya gitu ya, memohon kepada Presiden Soeharto supaya dikirim seorang dua ahli leksikografi ke Malaysia. Ternyata Presiden Soeharto mengirim seorang yang ahli dalam perkamusan. Saya tanya kepada warganet Indonesia, yang dimaksud dengan kalimat yang ditulis oleh warganet Malaides, ternyata Presiden Soeharto mengirim seorang yang ahli dalam perkamusan, itu maksudnya merujuk kepada siapa? Orang yang sehat, orang yang waras, itu akan merujuk kepada Bapak Purwadarminta. Karena Mas Adinata Ardana berbicara tentang Bapak Purwadarminta. Berarti, warganet Malaides ini mengatakan bahwa Presiden Soeharto mengirim Bapak Purwadarminta.
Betul. Orang Malaysia sangat gembira. Kenapa pula orang Dewan Bahasa harus tambah kejang-kejang? Pertanyaan saya itu, Anda yakin Presiden Soeharto mengirim Bapak Purwadarminta? Bapak Purwadarminta itu meninggal dunia pada tahun 1968. Jadi sebenarnya menurut Anda, warganet Maledes, yang dikirim Bapak Presiden Soeharto itu Bapak Purwadarminta yang masih hidup atau arwahnya Bapak Purwadarminta yang dikirim ke Maledes? Bisa tolong dijawab nggak? Tuliskan di kolom komentar ya. Seperti biasa, setelah saya mengunggah video yang mengatakan bahwa tidak mungkin Bapak Purwadarminta sebagai salah seorang yang menyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Karena dari segi waktu itu nggak cocok. Karena tahun 1968 Bapak Purwadarminta sudah meninggal dunia. Kembali lagi, saya tanya kepada warganet Indonesia dan tentu saja warganet Maledes. Siapa yang mengatakan bahwa Bapak Purwadarminta itu salah seorang penyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Siapa yang mengatakan? Warganet Maledes ini, yang berakun P. Yahya. Dia yang mengatakan itu kan. Nah, di dalam video tersebut, saya membalas bahwa itu omong kosong, itu bualan kosong, itu fitnah yang mengatakan Bapak Purwadarminta sebagai salah seorang penyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Nah, ternyata teman-teman, cerita tentang Bapak Purwadarminta ini belum selesai menurut warganet Maledes ini. Dan saya menunjukkan teman-teman hasil temuan dari teknologi artificial intelligence atau dari teknologi kecerdasan buatan. Saya bertanya, apakah benar Bapak Purwadarminta itu pernah menyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Dan di dalam video tersebut saya tunjukkan kepada teman-teman bahwa tidak ada nama Bapak Purwadarminta sebagai penyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Saya juga menunjukkan di dalam kata pendahuluan edisi pertama Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes tahun 1970 menunjukkan bahwa kamus tersebut banyak mengambil kosakata dari bahasa Indonesia untuk menambah perbendaharaan kosakata bahasa Maledes yang miskin. Itu satu. Dan yang kedua, saya tunjukkan untuk pertama kali bahwa Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes mengambil kosakata bahasa Indonesia itu dari Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dibuat oleh Bapak Purwadarminta. Artinya, Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes justru mengambil kosakata bahasa Indonesia dari kamus yang dibuat oleh Bapak Purwadarminta, yaitu Kamus Umum Bahasa Indonesia. Itu faktanya. Seperti biasa, bukan warganet Maledes namanya. Kalau nggak ngeyel, tapi TOLOL. Saya ingin menunjukkan komentar yang dituliskan oleh warganet Maledes menanggapi video saya yang sebelum ini. Dia menuliskan sebagai berikut. Berikut ini pengiring kata untuk edisi pertama dipetik dari paragraf 4 pada penggal pertama tahun 1964. UNESCO telah menghantar Profesor Dr. IQ yang telah sedia mempunyai pengalaman dalam kerja-kerja menyusun bahasa Indonesia Belanda dengan Purwadarminta, sebagai penasihat dalam kerja-kerja menyusun kamus ini. Sabar dulu. Semata-mata namanya tidak dimasukkan dalam senarai Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes tidak bermakna dia tidak menyumbangkan apa-apa. Lu tadi ngomongnya Purwadarminta itu sebagai penyusun kamus lu. Sekarang lu ngelesnya kayak gini. AI, wah. Nyalahin AI ini. Kecerdasan buatan itu hanya membuat kenyataan berdasarkan apa yang diberitahu kepadanya. Kalau tak ada yang menulis ke dalam sistem kecerdasan buatan, maka kecerdasan buatan tak akan menulisnya. Emang lu tahu bagaimana teknologi kecerdasan buatan itu mengambil informasi? Emang lu tahu caranya? Baik. Anda tadi menuliskan tahun 1968 kan? Yang katanya Tun Razak itu meminta Soeharto. Kok sekarang tahun 1964 berubah lagi maksudnya? Oke. Sekarang
Dari komentar pertama itu, saya tanya kepada warganet Indonesia, apakah yang dimaksud dalam kalimat pada penggal pertama pada tahun 1964, UNESCO telah menghantar Profesor Dr. Atiu, yang telah sedia mempunyai pengalaman dalam kerja-kerja menyusun bahasa Indonesia Belanda dengan Purwadarminta, sebagai penasihat dalam kerja-kerja menyusun kamus ini. Pertanyaan saya kepada warganet Indonesia, yang dimaksud UNESCO mengantar kepada Malaysia itu Profesor Dr. Atiu saja atau beserta Bapak Purwadarminta? Sekarang saya ingin membacakan komentar dari salah satu warganet Indonesia. Berdasarkan dari komentar Anda memvalidasi bahwa Purwadarminta tidak memiliki andil dalam menyusun kamus Anda edisi pertama. 1. Anda sendiri yang menuliskan. UNESCO telah menghantar Profesor Dr. Atiu yang telah sedia mempunyai pengalaman dalam kerja-kerja menyusun bahasa Indonesia Belanda dengan Purwadarminta. Selesai quote. Artinya, tokoh yang bernama Profesor Atiu yang memiliki andil dalam penyusunan kamus Anda. Itulah sebabnya mengapa kecerdasan buatan menyebutkan Purwadarminta tidak memiliki andil dalam penyusunan kamus Anda. Kita simpan dulu ya pernyataan dari warganet Indonesia nih, apakah memang betul atau tidak. Gak apa-apa. Kita sekarang mencoba berpikir terbuka dulu. Apakah yang dimaksud UNESCO mengantar leksikografer itu maksudnya Profesor Atiu dengan Purwadarminta atau Profesor Atiu saja? Menurut pengertian dari warganet Maledes ini, dia mengatakan bahwa yang dikirim oleh UNESCO itu dua orang, Profesor Atiu dan Purwadarminta. Sedangkan menurut komentar dari warganet Indonesia, Gross Alpha, yang menyatakan bahwa sebenarnya yang dikirim UNESCO itu Profesor Atiu, bukan Purwadarminta. Mari kita lihat apa jawaban warganet Maledes atas komentar warganet Indonesia ini. Kenapa saudara potong ayat saya? Saya tulis dengan Purwadarminta, sebagai penasihat dalam kerja-kerja menyusun kamus ini. Di sini jelas bahwa Pak Purwadarminta terlibat kerja menyusun kamus bahasa Indonesia versi Maledes. Tapi, warganet Maledes ini menuduh saya tidak akan mengakui hal ini. Dia berkata, maksudnya saya berkata, penyusun kamus bahasa Indonesia versi Maledes memfitnahkan Pak Purwadarminta. Pertama, saya tidak mengatakan Bapak Purwadarminta menyusun kamus bahasa Indonesia versi Maledes. Yang mengatakan itu adalah Anda, bukan saya. Satu. Yang kedua, Anda itu seperti orang pengecut, lempar batu, sembunyi tangan. Mengapa Anda sekarang membawa-bawa penyusun memfitnahkan Pak Purwadarminta? Padahal yang mengatakan Pak Purwadarminta menyusun kamus Anda itu adalah Anda sendiri, bukan saya. Anda tidak berani mempertanggungjawabkan omongan Anda. Saya mengatakan Anda memfitnah Pak Purwadarminta. Paham maksud saya nggak di sini? Karena Anda mengatakan Pak Purwadarminta menyusun kamus Anda. Padahal Pak Purwadarminta tidak menyusun kamus Anda. Itu sebabnya saya katakan Anda memfitnah Bapak Purwadarminta. Paham sampai di sini nggak? Anda jangan mencoba membolak-balikkan kalimatnya. Masih warganet Maledes ini kayaknya masih ingin mencoba meyakinkan saya, begitu kan? Dituliskan, Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes edisi pertama, penyusunnya Dr. Tuku Iskandar. Itu sesuai dengan apa yang saya dapatkan dari teknologi kecerdasan buatan. Dengan bantuan Baharudin Zainal dan pegawai dan penolong pegawai bagian perkamusan. Kalau tengok pada nama Dr. Atiu dan Purwadarminta tidak disebut. Mungkin di bawah pegawai dan penolong pegawai. Anda bisa lihat apa yang Anda tulis di komentar Anda. Anda menyebutkan Bapak Purwadarminta sebagai salah satu penyusun kamus Anda. Sekarang kenapa Anda malah seolah-olah
ingin cuci tangan mengatakan, oh nama Bapak Purwadarminta nggak ada di dalam penyusun kamus ini. Oh mungkin namanya di bawah ini, mungkin itu. Anda mau mencoba lari ya dari apa yang sudah Anda ucapkan. Bahwa Anda sedang memfitnah Bapak Purwadarminta. Sekarang seolah-olah Anda ingin mengarahkan bolanya ke saya. Gitu kan ya? Enggak, Anda yang pertama kali menuliskan Bapak Purwadarminta menyusun kamus bahasa Anda. Ini tulisan Anda kan? Aduh, kayak ular loh, belit-belit. Untuk meluruskannya gimana ya caranya? Gampang. Mari kita buka kamus Bahasa Indonesia versi Maledes edisi pertama tahun 1970. Biar yang coba berbelit-belit kata, yang mencoba memfitnah ini bisa kita buka bersama-sama. Ya, saya mulai dari pengiring kata yang disebut oleh si warganet Maledes tadi kan. Pengiring kata Kamus Dewan edisi pertama tahun 1970. Ini saya mengambil langsung dari apa yang tertulis di dalam kamus mereka. Ya, akan menarik ya kalau saya bacakan mulai dari paragraf ketiga. Sebuah kamus seperti ini memang telah menjadi cita-cita Dewan Bahasa dan Pustaka sejak mula pendirian Dewan Bahasa dan Pustaka. Namun, cita-cita murni itu tidak dapat dilaksanakan karena tiada orang yang layak dan berkebolehan untuk membuat kamus. Artinya, tidak seorang pun warga Malaysia saat itu mempunyai kelayakan untuk membuat kamus. Akhirnya apa? Pihak Dewan Bahasa dan Pustaka terpaksalah meminta kerjasama UNESCO untuk mencari seorang pakar yang dapat membantu dalam menyusun sebuah kamus bahasa kebangsaan kita. Bayangkan, bahasa kebangsaan lu nggak ada yang mempunyai kelayakan dan kebolehan untuk membuat kamus bahasa lu sendiri. Bayangkan itu. Dan lu harus minta tolong ke UNESCO untuk mencarikan siapa pakarnya. Yang berarti mengakui di dalam negara kalian tidak ada pakar bahasa Melayu Malaysia. My God. Paragraf keempat. Ini menarik teman-teman. Kebetulan pula pada penggal kedua tahun 1963, Dewan ini berasa amat beruntung mendapat perkhidmatan Dr. Tuku Iskandar. Itu orang Indonesia, orang Aceh, yang mempunyai kelayakan dalam lapangan kesusastraan dan pengalaman di bidang penyusunan kamus yang agak lengkap. Dari sejak itulah ditubuhkan di dalam perkhidmatan Dewan ini bagian perkamusan. Dan terus dimulakan persiapan-persiapan dengan mengumpulkan bahan-bahan. Pada penggal pertama tahun 1964, UNESCO telah mengantar Profesor Dr. Atiu, yang telah sedia mempunyai pengalaman dalam kerja-kerja menyusun kamus bahasa Indonesia Belanda dengan Purwadarminta, sebagai penasihat dalam kerja-kerja penyusun kamus ini. Saya mempunyai dua pertanyaan kepada teman-teman. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan kalimat tadi itu UNESCO mengirim dua orang, Atiu dan Bapak Purwadarminta, ke Maledes untuk menyusun kamus bahasa Maledes? Pertanyaan pertama. Atau yang dimaksud dengan kalimat yang tertulis di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes edisi pertama tahun 1970 itu adalah mengirim Profesor Dr. Atiu karena Profesor Dr. Atiu itu pernah bekerja sama menyusun kamus bahasa Indonesia Belanda dengan Bapak Purwadarminta. Artinya, Bapak Purwadarminta itu tidak pernah menjadi penyusun kamus bahasa Indonesia versi Maledes. Silakan teman-teman dituliskan di kolom komentar menurut teman-teman yang mana yang dimaksud dalam tulisan tersebut. Pengertian dari warganet Maledes ini, dia mengatakan bahwa UNESCO mengirim dua orang, yaitu Profesor Atiu dan Bapak Purwadarminta. Saya, sebagai orang waras, dan bahkan dari Mas Gros Alfa tadi menjelaskan bahwa yang dikirim itu hanya Profesor Atiu saja, bukan Bapak Purwadarminta untuk menyusun kamus bahasa Indonesia versi Maledes. Oleh karena itu, nama Bapak Purwadarminta tidak ada di dalam
tim penyusun kamus bahasa Indonesia versi Maledes menurut teknologi kecerdasan buatan. Untuk kita membuka mata lagi, ya, saya nggak maulah berpolemik nggak jelas gini. Akhirnya kita debat kusir katanya gitu. Saya lebih suka, mari kita rujuk aja apa yang ditulis di dalam kamus bahasa Indonesia versi Maledes edisi pertama tahun 1970. Agar kita nggak usah debat kusir lah, karena kalau untuk menghadapi warganet Maledes yang kayak gini, kita tunjukkan tampol-tampol pakai bukti aja lah, nggak usah pakai AO. Mari kita lihat lagi. Di paragraf kelima, selama kira-kira 4 bulan, Profesor Dr. Acu berada di Dewan Bahasa dan Pustaka telah dapatlah diletakkan dasar-dasar yang kukuh bagi penyusunan sebuah kamus yang agak lengkap. Dan mulai daripada itu, kerja-kerja pengumpulan bahan-bahan semakin dipergiat. Karena usaha-usaha ini, saya dengan ikhlas mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Profesor Dr. Acu. Kok nama Bapak Purwadarminta nggak disebutkan? Kalau memang Bapak Purwadarminta itu ikut menyusun kamus bahasa Indonesia versi Maledes? Paragraf kelima ini sebenarnya semakin menunjukkan bahwa yang dikirim oleh UNESCO ke Maledes untuk membantu menyusun kamus bahasa Indonesia versi Maledes itu adalah Profesor Dr. Acu, bukan Bapak Purwadarminta. Bukti pertama itu ya. Sekarang, mari kita baca sepatah kata dari Kamus Dewan edisi pertama tahun 1970. Perhatikan di paragraf terakhir. Saya ingin mengambil peluang ini untuk melahirkan penghargaan setinggi-tingginya kepada Profesor Acu, orang yang telah memainkan peranan yang penting dalam menjayakan proyek pertama ini. Beliau ialah seorang sarjana Belanda yang terkenal yang dikirimkan oleh UNESCO untuk menasihatkan Dr. Tengku Iskandar, penyusun kamus ini, dan melalui Dr. Teguh Iskandar pula pegawai-pegawai dewan yang turut membantu menjayakan proyek ini telah mendapat latihan dan panduan yang baik. Mana nama Bapak Purwadarminta? Mana? Dan di sini dituliskan dengan jelas, Profesor Acu itu dikirimkan oleh UNESCO. Kalau memang UNESCO mengirimkan 2 orang, kenapa nama Bapak Purwadarminta tidak ada di situ? Ini bukti kedua bahwa Anda memfitnah, mengatakan Bapak Purwadarminta sebagai orang yang menyusun kamus Anda. Anda mau lihat bukti ketiga? Baik. Kata pengantar. Kamus Dewan edisi pertama 1970 ditulis oleh Teguh Iskandar. Perhatikan paragraf kedua. Penghargaan yang setinggi-tingginya saya tujukan kepada Profesor Dr. Acu yang telah sanggup menjadi penasihat bagi kamus ini. Pengalaman beliau dengan penyusunan kamus Indonesia Belanda dan nasihat-nasihat serta petunjuk-petunjuk yang beliau berikan sangat berguna bagi pelaksanaan kerja-kerja kamus ini. Kamus Indonesia Belanda yang disebutkan oleh Teguh Iskandar itu kan kamus yang merupakan kerjasama Profesor Acu dengan Purwadarminta kan? Sekali lagi ini menunjukkan Bapak Purwadarminta tidak menjadi penyusun kamus Anda. Anda memfitnah Bapak Purwadarminta. Nah, kembali lagi saya tunjukkan kepada teman-teman di pendahuluan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes edisi pertama tahun 1970. Selanjutnya dimasukkan juga kata-kata dari bahasa Indonesia karena pertimbangan yang berikut. 1. Kata-kata tersebut sudah makin meluas digunakan dalam buku-buku, majalah, dan lain-lain di negeri ini. Kedua, untuk memperkaya perbendaharaan kata-kata bahasa Melayu Malaysia. Artinya, perbendaharaan kosakata kalian itu miskin, sehingga kalian harus mengambil bahasa Indonesia. Dan untuk menyiapkan kamus ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, di samping berusaha menjadikannya selengkap mungkin, disusunlah suatu sistem pelaksanaan sebagai berikut. 1. Kalau teman-teman perhatikan, diadakan suatu sistem kartu yang mengandungi cabutan kata-kata dari kamus-kamus standar yang luas dipergunakan. Digunakan berapa kamus, teman-teman? Ada 4 kamus. Kamus pertama itu adalah Kamus Bahasa Melayu oleh R.O. Winstead. Kamus Melayu Klasik itu dari A Malay English Dictionary yang dikarang oleh R.J. Wilkinson. Kamus ketiga, kata-kata Indonesia. Dipergunakan Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Purwadarminta dan Kamus Modern oleh Sultan M. Zain. Di dalam dokumen ini tertulis dengan jelas bahwa ada 4 kamus yang digunakan sebagai rujukan
kata-kata yang dimasukkan ke dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaydes. Tidak ada kamus-kamus yang lain. Nah, yang sangat menarik, dan sebenarnya saya sangat menyesalkan ya, komentar dari salah seorang warganet Malaydes yang katanya beliau ini adalah mantan dosen. Kalau udah mantan dosen berarti kan dia udah PhD ya, udah S3 gitu, udah profesor mungkin ya. Apa yang dituliskan? Mari kita baca bersama. Cari tahu tentang kamus lama berpuluh-puluh tahun sebelum Kamus Dewan tahun 1970. Kamus Umum Bahasa Indonesia sekadar sederhana dan praktis saja. Sumber utama yang lebih penting, perhatikan, R.O. Winstead, sesuai dengan apa yang dituliskan tadi. Wilkinson, sesuai dengan apa yang dituliskan tadi. Marsden, 1812, A Dictionary of the Malayan Language. Anda itu mantan dosen kan? Kalau Anda mantan dosen, Anda harus merujuk kepada sumber-sumber yang autentik. Anda jangan ngarang-ngarang kayak gini. Di dalam kamus Anda itu tidak tertulis nama Marsden ini siapa. Tahun 1812 lagi Anda tuliskan. Anda benar mantan dosen kok tidak ada cara-cara ilmiahnya sih. Kamus Anda menunjukkan itu tidak ada nama Marsden. Saya tahu Anda ingin mencoba memperkecilkan kontribusi Kamus Umum Bahasa Indonesia karya Purwadarminta kan? Sehingga Anda menuliskan apa? Kamus Umum Bahasa Indonesia sekedar sederhana dan praktis saja. Enggak. Kalau sekedar sederhana dan praktis saja, kamus itu tidak dituliskan dalam poin pertama sebagai kamus-kamus yang menjadi rujukan utama untuk kosakata yang ada di kamus Anda. Oleh sebab itu, perkembangan bahasa kalian itu tidak berkah. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Karena Anda seperti kacang lupa kulitnya. Anda tidak menghargai, tidak mengakui secara jantan bahwa sumbangan kosakata dari Kamus Umum Bahasa Indonesia itu sangat besar untuk menambah perbendaharaan kosakata bahasa Anda yang sangat miskin itu. Anda sanggup mengatakan bahwa Kamus Umum Bahasa Indonesia itu sederhana dan praktis saja. Bahkan Anda sanggup menambahkan satu kamus, Marsden, yang Anda tulis itu, di mana kamus itu tidak ada ditulis dalam pengantar kamus Anda itu sendiri sebagai rujukan utama untuk kamus-kamus yang digunakan. Tolonglah, Anda jangan melacurkan metode ilmiah Anda hanya karena Anda ingin membabi buta membela bahasa Anda yang sebenarnya caca merbah. Sekali lagi, coba Anda pikirkan. Mengapa perkembangan bahasa Anda sangat lamban, bahkan tidak dihargai di negara Anda sendiri, karena Anda seperti kacang lupa kulitnya. Teman-teman, jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa komentarnya dan jempolnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia. Dadah!